Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nagib. Saya dari Sistem Informasi Kota Cerdas di 4B dengan NIM C0504-24046. Di sini saya akan menampilkan laporan ujian akhir semester saya, yaitu penerapan teknik klasifikasi dan clustering pada Pima Indians diabetes dataset menggunakan algoritma decision tree. Yang pertama-tama ada di bab 1, yaitu landasan teori dengan subbab data mining dan klasifikasi. Di landasan teori ini saya mencari 5 jurnal yang membahas tentang landasan teori di bab 1 ini. Yang pertama ada data mining dan klasifikasi. Data mining merupakan proses menemukan pola, hubungan, dan informasi yang tersembunyi dari kumpulan data yang berukuran besar menggunakan teknik statistik, machine learning, dan basis data. Data mining bertujuan menghasilkan pengetahuan yang berguna untuk mendukung mengambil keputusan. Di sini menurut Abidin, data mining banyak digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu proses diagnosis penyakit melalui analisis data pasien yang tersimpan dalam jumlah besar. Dalam penyelidikan prediksi diabetes, data mining digunakan untuk mengolah data medis pasien sehingga dapat diketahui kemungkinan besar menderita diabetes berdasarkan karakteristik seperti kadar glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh, dan usia. Klasifikasi merupakan salah satu teknik dalam supervised learning yang bertujuan mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan pola yang mempelajari dari data pelatihan. Di sini ada menurut Abidin, klasifikasi digunakan untuk memprediksi label kategori satu data berdasarkan atribut yang dimiliki. Dalam kasus diabetes, klasifikasi digunakan untuk menentukan apakah seorang pasien termasuk kategori diabetes atau non-diabetes berdasarkan data kesehatan yang tersedia. Di sini ada metode klasifikasi yang umum digunakan antara lain adalah decision tree, random forest, logistic registration, support vector machine, naive Bayes, artificial neural network. Di sini saya menggunakan metode klasifikasinya adalah decision tree. Selanjutnya ada machine learning. Machine learning merupakan cabang dari artificial intelligence atau AI yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Sistem machine learning dapat meningkatkan performa seiring bertambahnya data yang dipelajari. Menurut Salih, machine learning memungkinkan sistem mengolah pengetahuan data menghasilkan prediksi berdasarkan pola ditemukan selama proses pelatihan. Dalam bidang kesehatan, machine learning banyak digunakan memprediksi risiko penyakit, membantu diagnosis, dan mendukung pengambilan keputusan medis. Machine learning dibagi menjadi 3 utama, yaitu software learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Pada penelitian ini digunakan metode supervised learning karena data telah memiliki label kelas berupa kasus diabetes atau tidak diabetes. Di sini masuk ke decision tree. Decision tree atau pohon keputusan merupakan algoritma keputusan yang mempresentasikan proses pengambilan keputusan dalam bentuk struktur pohon. Setiap node mempresentasikan atribut, cabang merupakan hasil pengujian atribut, dan left node menunjukkan hasil klasifikasi. Menurut Chang, decision tree merupakan algoritma supervised learning yang banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi regresi karena mudah dipahami serta mampu menjelaskan sebuah proses pengambilan keputusan secara transparan. Di sini ada proses pembentukan decision tree dilakukan dengan memilih atribut terbaik sebagai akar pohon. Kemudian data dibagi menjadi beberapa subset berdasarkan nilai atribut sehingga seluruh data dapat diklasifikasikan dengan baik. Di sini ada komponen utama decision tree, yaitu meliputi yang pertama ada root node. Node pertama yang menjadi titik awal proses klasifikasi. Yang kedua ada internal node. Node yang berisi atribut untuk proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada branch. Cabang yang menghubungkan node berdasarkan hasil pengujian atribut.
Dan yang keempat ada lab note. Note terakhir yang menunjukkan hasil klasifikasinya. Di sini juga ada kelebihan dari decision tree, mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua, tidak memerlukan normalisasi data. Dan yang ketiga, dapat digunakan pada data numerik maupun kategorikal. Dari kelebihan itu, terdapat dari sisi kekurangan decision tree, yaitu rentan terhadap overfitting dan sensitif terhadap perubahan data. Selanjutnya kita masuk ke dataset PIMA Indians Database. Dataset Indians data diabetes ini merupakan dataset yang banyak digunakan dalam penelitian klasifikasi penyakit diabetes. Dataset ini dikumpulkan oleh National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease atau NIDDK. Data berisi informasi dari perempuan keturunan PIMA Indian berusia minimal 21 tahun. Dataset ini memiliki 8 atribut prediktor, yaitu prognosis, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree, function, dan age. Setelah itu kita masuk ke Gini Index. Gini Index ini merupakan ukuran yang digunakan dalam algoritma decision tree untuk menentukan atribut terbaik dalam melakukan pemisahan data. Gini Index mempunyai rumus yang seperti ini, di mana PI adalah probabilitas kelas ke I dan N adalah jumlah kelas. Semakin kecil nilai Gini, maka semakin baik atribut tersebut digunakan sebagai pemisah data. Masuk ke dalam bab 2, yaitu rancangan metodologi. Yang pertama ada alur proses data mining. Proses data mining pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan untuk menghasilkan model klasifikasi diabetes menggunakan algoritma decision tree. Tahapan tersebut meliputi seleksi data, processing data, transformasi data, proses data mining, dan evaluasi hasil. Yaitu ada di sini data dataset diabetes, masuk ke seleksi data, lanjut ke processing data, lanjut ke transformasi data, dan lanjut ke decision tree. Setelah decision tree, lanjut ke prediksi, lalu masuk ke evaluasi, akurasi, precision, recall, event score, conversion metric, dan lanjut ke visualisasi pohon keputusan. Proses diawali dengan pengumpulan data mentah pada dataset diabetes, yang kemudian disaring melalui tahap seleksi data untuk mengambil fitur yang relevan. Processing data dapat memeriksa missing value dan data duplikat untuk memastikan kebersihan data, diikuti oleh transformasi data berupa pemisah variabel X dan Y, serta pembagian train test split. Data yang telah siap kemudian digunakan untuk melatih model dalam tahapan decision tree training model, yang dilanjutkan dengan proses prediksi terhadap data uji. Tahapan terakhir pada alur ini adalah evaluasi performa model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, event score, dan conversion metric, sebelum akhirnya ditutup dengan visualisasi pohon keputusan untuk mempermudah interpretasi logika hasil klasifikasi. Di sini kita masuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Di 3.1 dataset yang digunakan pada penelitian ini digunakan dataset PIMA Indians Database yang Diabetes Database yang diperoleh oleh platform Kaggle. Dataset ini berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease dan digunakan untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi apakah seseorang menderita diabetes berdasarkan berapa indikator kesehatan. Seluruh data pada dataset merupakan pasien perempuan keturunan PIMA Indian yang berusia minimal 21 tahun. Dataset ini dipilih karena memiliki atribut numerik
yang sesuai untuk diterapkan pada algoritma decision tree, sehingga dapat digunakan untuk melakukan proses klasifikasi secara efektif. Di sini ada sumber datasetnya, yaitu PIMA-Index Database dari Kaggle. Informasi datasetnya ada keterangannya, yaitu nama dataset, sumber, penyedia data, tahun publikasi, jumlah data, fitur, jumlah label, total kolom, dan jenis data. Lanjut ke deskripsi setiap atribut, yaitu ada nama atributnya, prognosis dengan tipe data integer, glucose dengan tipe data integer, blood pressure dengan tipe data integer, skin thickness dengan tipe data integer, insulin dengan data integer, BMI dengan tipe data float, diabetes pedigree function dengan tipe data float, age dengan tipe data integer, outcome dengan tipe data integer. Di sini saya memasukkan dengan label dataset. Labelnya 0 adalah tidak menderita diabetes, kalau 1 adalah menderita diabetes. Penelitian ini termasuk dalam klasifikasi biner atau binary classification, karena hanya memiliki 2 kelas, yaitu diabetes dan tidak diabetes. Di 3.2, kita masuk pada tahap preprocessing. Tahap preprocessing dilakukan untuk memastikan bahwa dataset memiliki kualitas yang baik sebelum digunakan pada proses pembentukan model decision tree berdasarkan implementasi pada notebook. Tahapan processing yang dapat dilakukan memiliki struktur data, pengecekan missing value, dan pengecekan data duplikat. Di sini kita masuk pada subbab 3.2.1, yaitu import database. Dataset digunakan menggunakan library pandas dengan fungsi data pada red_csv. Dataset diabetes UAS_csv. Selanjutnya, beberapa data pertama ditampilkan dengan menggunakan fungsi head untuk memastikan dataset berhasil dimuat ke dalam program. Setelah itu, kita masuk ke dalam pemeriksaan struktur dataset. Struktur dataset berhasil dilakukan pemeriksaan struktur dataset menggunakan fungsi info dan describe. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah data, tipe data, setiap atribut, serta statistik deskriptif seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan missing value. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah terdapat nilai kosong pada dataset menggunakan fungsi berikut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh atribut tidak memiliki missing value, sehingga tidak diperlukan proses inputasi data. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan data duplikat. Tahap berikut adalah memeriksa apakah terdapat data yang memiliki nilai sama menggunakan fungsi berikut. Data duplikat sum. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan data duplikat sehingga seluruh data dapat digunakan pada proses pelatihan model. Masuk ke dalam hasil preprocessing. Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, dapat divisualisasikan bahwa dataset memiliki kualitas data yang tidak baik karena tidak ditemukan nilai kosong maupun data duplikat. Oleh karena itu, dataset siap digunakan pada tahap pembagian data dan penggunaan model machine learning. Di 3.3, kita masuk pada pembagian data. Setelah proses preprocessing dilakukan, tahap selanjutnya adalah pembagian data menjadi data latih atau training data dan data uji, yaitu testing data. Sebelum dilakukan pembagian data, atribut dipisah menjadi variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Variabel X berisi seluruh atribut yang digunakan fitur prediksi, sedangkan Y berisi atribut outcome sebagai target klasifikasi. X sama dengan data drop, outcome, axis sama dengan 1, Y data outcome. Selanjutnya dilakukan pembagian data menggunakan fungsi train test split dari library scikit-learn. Data dibagi